warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Assessment Project MIYPK. Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar Islam yang memiliki suatu wilayah mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Turki Utsmani menjadi salah satu basis kekuatan Islam di Eropa Timur selama berabad-abad. Kekuatan ini karena Turki Utsmani memiliki kekuatan militer, cadangan kas, serta kestabilan sosial, ekonomi, dan politik yang dimilikinya. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang saleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadi perjanjiannya Kartowis 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Oghuz pada tahun 1281. Kabilah Oghuz sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Etogril bin Sulaiman Shah dari suku Koyig, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaiman Shah melakukan pengembaraan ke Anatolia. Akan tetapi, dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Etogril, yang kemudian melanjutkan pengembarannya ke Anatolia. Sesampainya di sana, dia diterima penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Etogril dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium, yang berujung pada kemenangan. Atas bantuannya tersebut, Etogril diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut kemudian diambil alih oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada 1300 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsman I. Perluasan wilayah. Setelah Utsman memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, perlahan-lahan dia mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dengan memperkuat militernya secara berkesinambungan. Upaya memperkuat kekuatan militernya, Turki Utsmani bahkan menjadikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisari atau Ingisyariah yang dipimpin oleh Orkhan. Perkembangan di bidang militer terus berlanjut dengan membangun cabang Yenisari yang membuat kekuatan militer Turki Utsmani semakin kuat. Hal itu mendorong untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah non-Islam seperti Adrianople, Makedonia, Bulgaria, dan Serbia. Dari sekian banyaknya pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kerajaan tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih bahkan sampai mendapat julukan Al-Fatih atau bisa disebut Sang Penakluk karena keberhasilannya menaklukkan Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilanjutkan dengan menaklukkan ke Semenanjung Maura, Serbia, Albania, sampai ke perbatasan Bundukia. Muhammad Al-Fatih adalah penaklukan kota Konstantinopel
Dia bahkan mengalihfungsikan gereja St. Sophia menjadi masjid dan mengubah namanya menjadi Hagia Sophia sebagai lambang kemenangan orang Islam di kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Dengan keberhasilan penaklukan Konstantinopel ini, seluruh ambisi umat Islam untuk menundukkan Imperium Romawi Timur tercapai sudah.